lagi dengan kami di podcast Ilmu Hadis. Nah, kali ini saya bersama narasumber saya, yaitu Ketua HMPS kita dan Ketua kelas kita, yaitu Muhammad Asani Takwim. Halo. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas seputar kritik matan hadis. Oke, Mas Asani, kita kan sebelumnya di kelas tuh belajar tentang hadis kan. Iya. Ada yang matan, sanad. Nah, kali ini saya mungkin akan bertanya, apa itu kritik matan hadis? Oke, terima kasih pertanyaannya. Yang dimaksud kritik matan hadis yang telah sebelumnya kami pelajari di kelas itu adalah pengertian dari penilaian terhadap isi atau kandungan yang ada dalam hadis untuk dijadikan sebagai sebuah ajaran atau syariat ataupun hukum Islam yang digunakan oleh masyarakat secara luas. Namun, kritik matan hadis tersebut tidak sangat berkaitan erat dengan yang namanya kritik sanad, dan ketika melakukan kritik matan hadis sebelumnya wajib melakukan kritik sanad. Oh, wajib melakukan kritik sanad. Nah, jadi kritik matan itu pasti kan ada tahapan-tahapannya di zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in. Nah, itu bagaimana ketika kritik matan di zaman Nabi dan di zaman sahabat? Oke, terima kasih. Yang diawali dengan zaman Nabi. Di awal pada masa zaman Nabi itu tidak terdapat yang namanya kritik matan. Kalau memang beberapa sahabat mengalami keraguan terhadap isi ataupun matan hadis, mereka atau beliau langsung menanyakan langsung kepada Rasulullah, karena pada masa itu Rasulullah masih hidup dan sehat. Selanjutnya pada masa sahabat itu sama, belum ada yang namanya kritik matan, dan para sahabat apabila mengalami kebingungan terhadap matan suatu hadis, mereka bertanya kepada sahabat lain yang mendengarkan langsung terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang terakhir masa pasca sahabat. Dalam pasca sahabat tersebut mulailah muncul yang namanya kritik matan dan kritik sanad. Seperti yang saya jelaskan tadi, kritik matan didahului dengan kritik sanad. Nah, baik Mas Hasani. Jadi kita kan ketika melakukan kritik matan pasti ada standarnya dari para ulama. Jadi kan sini saya bertanya, apa standar para ulama untuk mengkritik hadis dan apa standar yang masih para ulama itu perselisihkan? Oke, terima kasih. Kalau yang standar dalam mengkritik matan hadis itu, yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan yang ada dalam Al-Quran. Karena kalau memang itu bertentangan dalam Al-Quran, sudah pasti hadis itu kalah. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan hadis mutawatir, karena hadis mutawatir itu tingkat keabsahan hadisnya itu lebih tinggi dari hadis manapun. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat. Mungkin itu. Kalau yang bertentangan dengan ketiga tadi, mungkin itu adalah batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak boleh diterima dalam kritik matan hadis. Baik, mungkin sekian podcast dari kami. Semoga apa-apa yang kami diskusikan atau kami bicarakan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.